Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Soleha dari Prodi Keuangan dan Investasi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan diferensial dan integral dalam ekonomi. Baik, kita sudah masuk ke PPT-nya. Yang pertama kita akan membahas diferensial terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, diferensial adalah turunan kan? Ini tuh digunakan untuk mengetahui perubahan yang ada di dalam variabel bebas. Nah, kalau yang dipengaruhi dalam perhitungan atau yang dimaksimalisasi profit di dalam biaya produksi, ada yang namanya variabel cost dan fixed cost. Nah, penerapan diferensial dalam ekonomi, terutama dalam penentuan biaya produksi, diferensial atau turunan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan kecil di dalam variabel cost ini yang bisa mempengaruhi keuntungan secara maksimal. Makanya biaya produksi awal itu lebih mahal dibanding biaya produksi selanjutnya, karena di dalam biaya produksi awal itu termasuk memperhitungkan dari fixed cost tersebut, sedangkan biaya produksi selanjutnya itu tidak lagi memperhitungkan fixed cost-nya. Nah, manfaat diferensialnya tuh untuk apa sih? Manfaatnya itu untuk mengetahui titik maksimal atau titik minimal dalam analisis ekonomi bisnis. Nah, sebelum itu kita akan melihat bagaimana cara operasi dan rumus dari diferensial ini. Nah, ini adalah bentuk diferensial suatu fungsi X sama dengan diferensial Y per diferensial X. Gimana cara operasinya? Di sini langsung ada contohnya. Diketahui fungsi X sama dengan 12X pangkat 2 minus 4X plus 1. Yang perlu kita tahu, kalau turunan itu, pangkat dari variabelnya harus pindah ke depan dan dikali dengan koefisien. Nah, pangkat dari itu sendiri juga harus dikurang 1. Lalu, untuk yang tidak ada variabelnya seperti angka 1 ini, tidak punya pasangan variabelnya, maka dihilangkan saja atau gak usah dilihat, diabaikan aja gitu. Gimana? Langsung, pangkat dari variabelnya ini berapa pangkat X ya? 2 kan? Berarti 2 pindah ke di depan koefisiennya. Jadi, 2 dikali 12. Gitu. Sementara pangkat dari variabelnya itu, pangkat X pangkat 2-nya ini juga harus dikurang 1. 2-nya ini juga harus dikurang 1. Gitu. Lalu, minus 1. Kenapa 1? Karena pangkat dari X-nya ini kan 1 kan? 1. Berarti 1-nya ini pindah ke depan, dikali dengan si 4-nya. 1 kali 4. Baru variabel X-nya pangkat 1 ini juga dikurang 1, jangan lupa. Nah, angka 1-nya ini yang konstanta sendiriannya gak usah dimasukin juga ya, gak usah, dihilangkan aja karena dia tidak memiliki pasangan variabel. Lanjut, dioperasikan saja. 2 kali 12, 24. X pangkat 2 min 1, X pangkat 1, jadi 24X saja. Dikurang 1 kali 4, 4. X pangkat 1 min 1 artinya X pangkat 0 kan? Berarti 1 kan? Berarti X 1 kali 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi untuk turunan pertama dari fungsi X sama dengan 12X pangkat 2 min 4X plus 1 sama dengan 24X minus 4. Gimana teman-teman? Itu adalah penjelasan mengenai diferensial dan cara operasinya ya. Lanjut, nah di dalam teori diferensial diterapkan yang namanya elastisitas. Ada 3. Jika elastisitas hasilnya itu sama dengan 1, maka disebut elastis uniter, di mana perubahan harga diiringi dengan peningkatan jumlah permintaan atau penawaran. Nah, kalau elastisitasnya lebih dari 1, itu disebut atau bersifat elastis, di mana perubahan harga kecil sangat berdampak pada jumlah permintaan dan penawaran. Lalu gimana kalau elastisitasnya kurang dari 1? Itu disebut atau bersifat inelastis ya guys, di mana perubahan harga kecil tidak terlalu berdampak pada jumlah permintaan atau penawaran.
Gitu. Lanjut, di sini ada elastisitas harga permintaan, di mana suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga. Di sini sudah ada rumusnya. Elastisitas demand sama dengan diferensial quantity demand per diferensial price dikali price per quantity demand, atau elastisitas permintaan sama dengan turunan dari jumlah permintaan per turunan dari harga dikali harga per jumlah permintaan. Di sini langsung sudah ada contoh soalnya. Sebuah pasar memiliki fungsi permintaan sebagai berikut. Quantity demand terhadap price sama dengan 10 plus 5P, di mana P-nya atau harganya itu sendiri sama dengan 10. Langsung kita masukkan rumusnya dan substitusikan dengan yang diketahui. Jadi elastisitas demand sama dengan 5. Kenapa 5? Seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa diferensial itu pangkat dari variabelnya dikalikan ke depan dengan koefisien. Lalu pangkatnya itu sendiri dikurang dengan 1. Nah, yang tidak ada pasangan variabelnya atau konstanta itu sebaiknya dihilangkan saja. Jadi tidak usah dianggap, diabaikan aja. Jadi tidak usah dimasukkan. Jadi kita fokus dengan 5P-nya, 10-nya gak usah dipikirin ya. Kita fokus ke 5P-nya. Berarti kan P-nya itu pangkat 1. Berarti 1 tuh dikali dengan si 5 di depan, dan satunya itu dikurang dengan 1 juga. Jadi 1 dikali 5 P pangkat 1 min 1. Jadi hasilnya tetap 5 aja. Nah, baru dikali dengan price-nya berapa? 10 per quantity demand. Masukin aja, substitusikan dengan si price-nya. Jadi 10 plus 5 dikali 10. Langsung dioperasikan, 5 dikali 10 per 60. Jadi elastisitas demand dari quantity demand yang sudah diketahui, jadi elastisitas demand sama dengan 0,83. Interpretasinya gimana? Jadi ketika harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang sebanyak 0,83%. Loh, harga naik kok kuantitasnya berkurang? Emang begitu ya sifat dari permintaan ini, dimana barang dikatakan penawaran elastis. Nah, interpretasinya gimana? Jadi, ketika harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang sebanyak 0,83%. Loh, kok harga naik kuantitasnya berkurang? Nah, jadi barang dikatakan permintaan elastis jika terjadi perubahan harga barang, maka permintaannya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase perubahan harganya. Jadi permintaan seperti itu guys. Ketika harganya naik, maka kuantitasnya berkurang, atau kuantitasnya naik, harganya berkurang. Artinya permintaan ini bersifat inelastis pada harga 10, di mana perubahan harga kecil tidak terlalu berdampak pada jumlah permintaan. Lanjut, ada elastisitas harga penawaran, di mana suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Di sini sudah ada rumusnya. Elastisitas supply sama dengan diferensial quantity supply per diferensial price dikali price per quantity supply, atau elastisitas penawaran sama dengan turunan dari jumlah yang ditawarkan per turunan dari harga dikali harga per jumlah yang ditawarkan. Di sini sudah ada contoh soalnya langsung. Sebuah pasar memiliki fungsi penawaran sebagai berikut. Quantity supply terhadap price sama dengan 50 plus 5P, di mana P atau harganya itu sama dengan 10. Nah, langsung kita masukin rumusnya dan substitusikan dengan yang diketahui, di mana elastisitas supply sama dengan 5. Kenapa 5? Seperti tadi ya guys, kalau turunan, pangkat dari variabelnya itu dikalikan dengan koefisien
dan pangkatnya itu sendiri dikurang 1. Kalau yang tidak memiliki pasangan variabel maka cukup diabaikan aja, jadi hasilnya tetap 5 dikali price 10 per quantity supply-nya 50 plus 5 disubstitusikan saja harganya dikali 10, jadi dioperasikan saja 5 dikali 10 per 100 menghasilkan elastisitas penawaran sama dengan 0,5. Interpretasinya gimana? Jadi ketika harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Wah, kok beda lagi? Harga bertambah, kuantitinya juga bertambah. Dan ini dari sisi produsen. Jadi barang dikatakan penawaran elastis jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya akan berubah searah. Kalau tadi kan permintaan tuh berlawanan arah, kalau ini searah dengan persentase perubahan harganya. Jadi price naik, kuantitinya juga ikut naik. Itu dari sisi produsen. Kalau permintaan tadi dari sisi konsumen. Lanjut. Artinya penawaran ini bersifat inelastis ya guys pada harga 10 ini, dimana perubahan harga kecil tidak terlalu berdampak pada jumlah penawaran. Nah, lanjut. Di sini ada elastisitas produksi, di mana setiap perubahan satu faktor di dalam produksi akan diiringi perubahan satu unit jumlah dalam produksi. Di sini sudah ada rumusnya. Elastisitas produksi sama dengan diferensial produksi per diferensial X dikali X per produksi, atau elastisitas jumlah produksi sama dengan turunan dari jumlah produksi per turunan dari tingkat faktor produksi. X-nya ini tingkat faktor produksi dikali tingkat faktor produksi per jumlah produksi. Di sini sudah ada contoh soalnya langsung. Diketahui fungsi produksi P sama dengan 3X pangkat 2 min 2X, di mana X-nya itu sama dengan 5. Langsung kita masukkan rumusnya dan substitusikan, di mana elastisitas produksi sama dengan 6X. Ayo gimana? Seperti tadi ya guys, pangkat dari variabelnya tuh dikali dengan koefisien dan pangkatnya itu sendiri dikurang 1. Bila yang tidak ada memiliki pasangan variabelnya cukup diabaikan aja. Jadi kita fokus ke 3X pangkat 2 nya ini ya guys. Jadi pangkat 2 nya ini dikali dengan si 3, jadi 2 kali 3. Nah, X pangkat 2 nya ini 2 nya dikurang 1 juga, jadi X pangkat 2 minus 1. Jadi 2 kali 3 6. X nya 1 saja karena 2 kurang 1 10, jadi 6X hasilnya. Baru dikali dengan X nya. X nya berapa? 5. Oke, per 3X kuadrat minus 2X. Nah, substitusikan jadi 6. X nya itu berarti 6 kali 5 dikali X nya 5 per 3X kuadrat berarti 3 kali 5 kuadrat dikurang 2X atau 2 kali 5. Langsung dioperasikan, jadi dapat elastisitas produksi sama dengan 30 dikali 5 per 65. Hasil akhirnya adalah elastisitas produksi sama dengan 2,3. Interpretasinya gimana? Jadi ketika input meningkat sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 2,3%. Artinya produksi ini bersifat elastis ya guys pada tingkat faktor produksi 5, di mana peningkatan input memberikan hasil yang lebih besar dalam peningkatan output. Lanjut ada biaya produksi, di mana ini terdiri dari biaya marginal dan penerimaan marginal. Nah, biaya marginal ini adalah peningkatan biaya total untuk mengukur biaya input tambahan yang diperlukan untuk memproduksi tiap unit output berikutnya. Di sini ada rumusnya, karena tadi terdiri dari biaya marginal ya alias si marginal cost ini dan penerimaan marginal si marginal revenue. Jadi fungsi marginal cost sama dengan diferensial TC atau total cost atau biaya total per diferensial quantity atau kuantitas. Nah, rumus dari marginal revenue-nya, fungsi
marginal revenue sama dengan diferensial TR, total revenue, total penerimaan per diferensial quantity atau kuantitas. Di sini sudah ada contoh soalnya langsung. Yang pertama dari marginal cost ya. Sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya total atau TC ya. Jadi TC atau total cost terhadap quantity sama dengan 5Q kuadrat plus 20Q plus 100, dimana Q-nya itu sama dengan 10. Q-nya itu kuantitas ya guys. Jadi kita masukkan rumusnya dan substitusikan langsung. Jadi fungsi marginal cost sama dengan 10Q. Kenapa 10Q plus 20? Karena tadi ya, pangkat dari variabelnya itu dikali dengan koefisien dan pangkat itu dikurang 1. Yang tidak ada variabel atau pasangan variabelnya seperti angka 100 ini kita hilangkan saja ya guys. Jadi kita fokus ke 5Q kuadrat plus 20Q. 5Q-nya ini kan pangkat 2 Q-nya. Berarti 2-nya pindah ke depan. Jadi 2 kali 5, 10. Q-nya ini pangkat 2 kan, 2 dikurang 1. Jadi Q-nya pangkat 1. Jadi 10Q itu. Lalu 20Q. Q-nya itu kan pangkat 1. Berarti Q-nya pangkat 1-nya ini pindah ke depan. Jadi 1 kali 20. Q-nya ini pangkat 1 kurang 1. Jadi 1 aja. Jadi 1 kali 20. Jadi hasilnya tetap 20. Tuh. Jadi dioperasikan saja mendapat hasil MCs atau biaya total sama dengan 120 gitu. Nah, untuk marginal revenue-nya, sebuah perusahaan memiliki fungsi penerimaan total, TR, total revenue, total penerimaan terhadap quantity, kuantitas, sama dengan 50Q plus 10, di mana Q-nya tersebut adalah 10. Masukkan rumusnya dan substitusikan. Loh, kok kenapa cuma 50? Karena yang ada variabelnya kan cuma 50Q. Q-nya ini kan pangkat 1, 1 kali 50 pindah ke depan. Dan Q-nya ini pangkat 1 dikurang 1, jadi hasilnya 50 saja. Interpretasinya gimana? Jadi, saat jumlah barang yang diproduksi 10 Q-nya ini, maka marginal cost-nya adalah 120 dan marginal revenue-nya adalah 50. Begitu, semoga paham ya guys. Lanjut, ada profit atau keuntungan, di mana konsep keuntungan adalah total revenue atau total pendapatan atau total penerimaan dikurang total cost atau total biaya. Di sini sudah ada rumusnya, P. Kita makanya P ya guys. P sama dengan diferensial P atau P-nya itu laba ya guys, per diferensial quantity. Di sini sudah ada soal, contoh soalnya. Diketahui fungsi laba Pi sama dengan 200Q min 5Q kuadrat, dimana Q-nya itu sama dengan 10. Q-nya ini kuantitas ya guys. Langsung kita masukkan rumusnya dan substitusikan dengan yang diketahui. Jadi Pi sama dengan 200. Kenapa 200? Karena Q-nya pangkat 1 ya guys. Jadi 200 minus 10Q. Kenapa 10Q dari 5Q kuadrat? Karena Q-nya pangkat 2 kan. 2-nya ini pindah ke depan. Jadi 2 kali 5. Nah, pangkat 2-nya ini dikurang 1. Jadi Q pangkat 2 kurang 1. Jadi 2 kali 5 10. Q pangkat 2 min 1. Q pangkat 1 kan. Jadi 10. Dioperasikan, disubstitusikan Q-nya tadi 10. Jadi 200 dikurang 10 dikali 10. Jadi hasilnya didapat labanya 100. Atau interpretasinya, jadi jika perusahaan meningkatkan produksi dari 10 unit menjadi 11 unit, misalnya nambah 1 ini, keuntungan total perusahaan akan bertambah sebesar 100. Oh gitu ya guys. Gitu, semoga mengerti.
Lanjut, ada keuntungan maksimal. Wah, ada lagi nih guys. Ini tuh digunakan untuk mencari laba maksimum. Kalau tadi kan cuma laba, kalau ini laba maksimum. Udah ada rumusnya. Pi sama dengan TR min TC. Ya guys. Total revenue dikurang total cost. Langsung aja contoh soalnya aja. Diketahui RQ, revenue terhadap quantity sama dengan 200 Q min 2 Q kuadrat. Nggak kelihatan. Ya. Dan CQ atau cost terhadap quantity sama dengan 50 plus 20 Q. Langsung aja kita masukkan rumusnya tadi. Kalau PR min TC itu berarti revenue dikurang cost kan? Berarti kita masukkan aja. Pi sama dengan si revenue terhadap Q-nya 200 Q min 2 Q kuadrat. Itu di dalam kurung dulu. Dikurang CQ atau cost terhadap kuantitinya 50 plus 20 Q. Ini revenue dikurang cost. Oke, lanjut dioperasikan. Yang ada variabelnya di kedepan-depanin, yang nggak ada di kebelakang-belakangin. Jadi 200 Q min 20 Q min 2 Q kuadrat min 50 dapat. Lalu dioperasikan lagi. Jadi dapat 180 Q minus 2 Q kuadrat minus 50. Nah, untuk mengetahui Q-nya ini berapa, maka kita turunkan atau diferensialkan dari si 180 Q min 2 Q kuadrat min 50 ini. Jadi Pi aksen itu turunan ya. Apa sih kutip? Ceriknya. Jadi Pi cerik, Pi kutip. Kalau kutipnya 1 diturunkan 1, kalau kutipnya 2 diturunkan 2 kali berarti. Sama dengan 180 min 4 Q. Loh, kenapa? Lagi-lagi diferensial 180 Q, Q-nya pangkat 1 kali 180. Ya, begitu. Terus ada dangdut. Terus min 2 Q kuadrat diferensialnya berapa? Q-nya itu pangkat 2, 2-nya pindah ke depan, jadi 2 kali 2. Nah, pangkat 2-nya ini dikurang 1, jadi 2 kali 2, Q pangkat 2 min 1, jadi 4 Q pangkat 1. Q pangkat 1 minus, tetap minus. Nah, 50-nya ini nggak usah, 50-nya ini buang aja. Sama dengan 0, itu untuk mencari Q-nya. Jadi 180 minus 4 Q sama dengan 0. Nah, untuk mencari Q-nya berarti 180-nya pindah dong. Jadi minus 4 Q sama dengan minus 180. Q sama dengan minus 180 dibagi minus 4. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi Q dapat 45. Lanjut, untuk mengetahui keuntungan maksimalnya, nyari laba maksimal. Pi sama dengan, ini balik lagi ke persamaan sebelum diturunkan ya, sebelum didiferensialkan. 180 Q minus 2 Q kuadrat minus 50 disubstitusikan dengan si Q yang baru didapat 45 tadi. Jadi 180 dikali 45 minus 2 dikali 45 kuadrat minus 50. Dioperasikan jadi Pi sama dengan 8100 dikurang 4050 dikurang 50. Jadi hasilnya laba maksimalnya 4000. Interpretasinya gimana? Aduh, gak kelihatan. Jadi tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah 45 dengan keuntungan maksimal perusahaan sebesar 4000. Yeay. Nah, kita lanjut ke materi integral. Sederhananya, integral itu adalah kebalikan dari diferensial. Kalau diferensial turunan berarti ini ternaikan.
Penerapan integral dalam ekonomi sering digunakan untuk menentukan jumlah produksi maksimal, total biaya produksi, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas ya guys. Nah, sebelum itu, gimana sih cara operasi dan rumus dasar dari integralnya itu tuh gimana cara operasinya juga? Simak video berikut ini ya. Nah, ini adalah bentuk integral suatu fungsi f(x), di mana integral fungsi x terhadap x sama dengan fungsi x ditambah k. K-nya itu apa? K-nya itu konstanta. Jadi, ini adalah rumus ya. Integral bila x pangkat n terhadap x sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah konstanta. Jadi kalau diferensial tadi itu pangkatnya dikurang 1 dan pangkatnya dikalikan dengan koefisien, maka integral ini pangkatnya itu ditambah 1 dan pangkatnya itu dijadikan pembagi dari si x-nya ini. Gitu. Gimana cara operasinya? Langsung aja, di sini ada contohnya. Integral dari suatu fungsi 12x kuadrat minus 4x plus 1 dx. Gimana integralnya? Gini. Pangkat dari variabelnya itu kan 2. Berarti 2 harus menjadi pembagi. Sebelum itu, 2-nya itu harus ditambah 1. Jadi 12x pangkat 2 ditambah 1 sama kan nih bentuknya. Per 2 ditambah 1. Pangkat dari si 2-nya ini tetap ditambah 1 dikurang 4 sama seperti tadi ya, 4x 1 plus 1. Kenapa 1? Karena si x-nya ini juga pangkat 1 ya guys. Dibagi 1 plus 1 sama 1 plus 1 ditambah 1 plus x. Kenapa ditambah x? Gini, kalau tadi diferensial yang tidak memiliki pasangan variabel itu cukup dihilangkan saja, sedangkan integral ini yang tidak punya pasangan variabel seperti angka 1 ini malah harus ditambah dengan x dengan cara dikali dengan x. Jadi 1 dikali si x-nya ini ditambah konstanta, jangan lupa konstanta. Langsung dioperasikan aja. 12 x pangkat 3, x pangkat 2 plus 1 jadi x pangkat 3. 2 plus 1 jadi 3. Jadi 12x pangkat 3 dibagi 3 dikurang 4x pangkat 2. X pangkat 1 plus 1 jadi 4x pangkat 2 dibagi 2 ditambah x. 1 kali x ya x dong. Baru ditambah dengan konstantanya. Lalu disederhanakan. Jadi 12 bagi 3, 4. Jadi 4x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 plus x plus k. Jadi bentuk integral dari suatu fungsi 12x pangkat 2 min 4x plus 1 dx adalah 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x plus k. Yeay. Oke, gimana? Lumayan kebayang dan lanjut, ada jenis-jenis integral, ada 2, integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, integral yang tak tentu ini nilai fungsi x-nya itu tidak diketahui atau belum ditentukan. Sedangkan yang integral tertentu, nilai fungsi x-nya sudah diketahui atau sudah ditentukan. Nah, gimana sih maksudnya? Kita lanjut aja. Yang pertama kita bahas integral tak tentu dulu. Di mana pendekatan integrasi tak tentu ini dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses terbalik, integrasi ini dapat diperoleh fungsi total jika diketahui fungsi marginalnya. Langsung
Masuk ke yang pertama, ada fungsi biaya total. Di sini sudah ada rumusnya. TC total cost sama dengan integral dari MC marginal cost DQ diferensial Q sama dengan, atau TC sama dengan integral dari turunan fungsi Q dikali DQ. Kalau bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan memproduksi barang dengan biaya marginal. Ini udah diketahui ya, biaya marginal. Q sama dengan 2Q plus 10, di mana Q adalah jumlah unit barang yang diproduksi dalam ribuan unit. Nah, biaya tetap perusahaan adalah 50 juta rupiah. Maka, tentukan total biaya produksi jika jumlah unit barang yang diproduksi adalah 10 atau 10.000. Langsung kita masukkan diketahuinya dulu ya. Diketahuinya tadi persamaan biaya marginalnya C aksen Q sama dengan 2Q plus 10 dan K. Kenapa tiba-tiba ada K? Karena tadi seperti sudah di video yang sudah dipaparkan, K itu adalah konstanta, dan konstanta ini adalah biaya tetap dari perusahaan. Biaya tetapnya berapa? 50 juta rupiah. Jadi K sama dengan 50 dan Q sama dengan 10. Langsung kita masukkan rumusnya. TC sama dengan integral dari turunan fungsi C dikali diferensial Q. TC sama dengan integral, langsung masukkan, substitusikan aja ya persamanya, 2Q plus 10 DQ. Lalu baru diintegralkan si persamaan ini. TC sama dengan 2Q pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Gimana? Seperti yang sudah tadi dipaparkan di video sebelumnya, bahwa integral kebalikan dari turunan, berarti dia naik, berarti ditambah. Kalau turunan diferensial itu dikurang 1 pangkatnya, berarti ini ditambah 1 pangkatnya. Yang membedakan lagi bahwa diferensial pangkat dari variabel itu dikali dengan koefisien. Maka kalau integral, pangkat dari variabel ini menjadi pembagi dari si koefisien. Jadi 2Q tetap aja ya, pangkatnya ya, pangkat Q-nya ini kan pangkat 1 ditambah 1. Nah, pernya ini pangkat itu 1 ditambah 1 juga. Jadi 2Q pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Jadi 2Q pangkat 2 per 2. Kebayang? Lalu 10 seperti tadi, yang tidak ada variabelnya atau pasangan variabelnya, maka ditambah variabel. Itu konsep integral. Beda sama diferensial. Kalau nggak ada variabelnya kan tadi diferensial dihilangkan aja atau diabaikan aja. Kalau ini harus ditambah variabel. Jangan lupa juga ditambah dengan konstanta K yang tadi. Lanjut dioperasikan jadi TC sama dengan Q kuadrat. Tadi kan 2Q kuadrat per 2. Koefisiennya bisa dicoret dong sama pembaginya, 2 sama 2 coret. Jadi dapetnya cuma Q kuadrat plus 10Q plus K. Disubstitusikan si Q-nya ini, Q-nya kan tadi 10. Jadi 10 pangkat 2 plus 10 kali 10 ditambah K-nya. K-nya berapa? 50. Langsung jadi 100 plus 100 plus 50. Jadi hasil TC atau total biaya sama dengan 250. Interpretasinya gimana? Ini menunjukkan adanya peningkatan biaya produksi unit tambahan karena faktor-faktor seperti efisiensi misalnya. Jadi dengan memproduksi 10.000 unit tadi, perusahaan mengeluarkan total biaya sebesar 250 juta yang mencakup biaya tetapnya atau sikanya tadi adalah 50 juta dan biaya variabel sebesar 200 juta. Yang kedua ada fungsi penerimaan. Di sini sudah ada rumusnya. TR total revenue sama dengan integral MR marginal revenue DQ.
Atau TR sama dengan integral F aksen Q dQ. Bingung? Kita langsung ke contoh soalnya aja. Dalam sebuah pasar, fungsi penerimaan terhadap harga barang dinyatakan sebagai R aksen Q sama dengan 50 minus 2Q. Oke, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit. Lalu tentukan pendapatan total jika jumlah barang yang diminta adalah 5.000 unit. Kita pisahkan, diketahuinya dulu. Persamaan tadi, R aksen Q sama dengan 50 minus 2Q. Q-nya berapa? 5 unit. 5.000 unit. Langsung kita masukkan rumusnya. TR sama dengan integral dari R aksen Q dQ. Langsung kita substitusikan R aksen Q-nya. Kemudian kita pisahkan, diketahuinya dulu. R aksen Q sama dengan 50 minus 2Q, dimana Q-nya adalah 5.000 unit. Lalu kita masukkan rumusnya. TR sama dengan integral R aksen Q dQ. Langsung kita substitusikan, R aksen Q-nya berapa? TR sama dengan integral dari 50 minus 2Q dQ. Lalu baru kita integralkan, kita naikkan satu lagi, kenaikan pokoknya. Jadi 50Q ditambah variabel kan. Lalu 50Q dikurang 2Q pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Sama kayak tadi ya guys, bahwa pangkat dari si variabelnya ditambah 1, lalu pangkatnya ini dijadikan pembagi gitu. Jadi TR sama dengan 50Q minus Q kuadrat. Kebayang nggak? Dua angka, dua koefisien dari Q-nya itu dibagi 2 pembagi. 1 plus 1 kan 2 tuh yang pembagiannya. Jadi 2 bagi 2 habis 1. Jadi tinggal Q pangkat 2 aja gitu. Lalu disubstitusikan si Q-nya yang 5 tadi. TR sama dengan 50 dikali 5 dikurang 5 pangkat 2. Jadi mendapatkan total revenue atau pendapatan total sama dengan 225. Ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dijual dan total pendapatan yang diperoleh perusahaan. Namun, jika jumlah barang yang diminta adalah 5.000 unit, perusahaan akan menghasilkan pendapatan total sebesar 225 juta yang tadi, yang mencakup penurunan harga per unit barang saat jumlah barang yang dijual meningkat. Lanjut, di sini ada fungsi utilitas. Di sini sudah ada rumusnya. TU total utilitas sama dengan integral MU marginal utilitas dQ, atau TU sama dengan integral dari F aksen Q dQ. Kita masuk aja langsung ke contoh soalnya. Fungsi utilitas marginal konsumen dinyatakan sebagai U aksen Q sama dengan 6Q kuadrat ditambah 2Q, dimana Q adalah jumlah unit barang yang dikonsumsi. Jika utilitas awal ketika Q sama dengan 0 adalah 5 unit, tentukan utilitas total konsumen jika mengonsumsi 2 unit barang. Kita pisahkan, diketahuinya dulu. Diketahuinya U aksen Q sama dengan 6Q kuadrat plus 2Q. K-nya berapa? 5. Kenapa 5? Konstanta. Konstantanya berapa? Utilitas awal. Konstanta. Kak, di sini tuh utilitas awal ya, guys. Jadi 5 unit. Tadi kan utilitas awal ketika Q0 adalah 5 unit. Jadi masukin aja K sama dengan 5. Dan Q mengonsumsi 2 unit barang tadi. Langsung kita masukkan rumusnya. TU sama dengan integral U aksen dQ. U aksen Q dQ. TU sama dengan integral 6Q kuadrat plus 2Q dQ. Baru kita integrasikan. TU sama dengan 6Q pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1. Kebayang nggak? Oke, gini. 6Q pangkat 2. Pangkat 2-nya ini ditambah 1
dan 2 ditambah 1 ini dijadikan pembagi. Jadi 6 Q pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1. Kebayang. Ditambah 2 Q pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Kebayang. Ditambah K, lagi-lagi ditambah K ya guys, konstanta. Langsung kita operasikan. TU sama dengan 2Q pangkat 3 plus Q kuadrat plus K. Kebayang? 6 yang tadi per 2 plus 1 berapa? 3. 6 bagi 3 jadi 2. 2 yang tengah 2 per 1 plus 1 itu kan 2, jadi 2 bagi 2 habis, atau 1, jadi sisa Q kuadrat plus K. Lanjut kita substitusikan Q-nya sama K-nya. Jadi TU sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 plus 2 kuadrat plus 5. Kita operasikan dan mendapatkan hasil total utilitas konsumen jika mengonsumsi 2 unit barang adalah 25. Ini menunjukkan bagaimana tingkat kepuasan atau utilitas konsumen berubah seiring dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi, jika mengonsumsi 2 unit barang, konsumen memperoleh utilitas total sebesar 25 yang mencakup kontribusi dari konsumsi barang dan utilitas awal. Lanjut gak? Lanjut bro. Di sini ada fungsi produksi. Udah ada rumus ya. P produksi sama dengan integral dari MP marginal produksi dx, atau P sama dengan integral dari f aksen x dx. Kita langsung masuk aja ya ke soalnya. Fungsi marginal produksi suatu perusahaan adalah P aksen Q sama dengan 3Q pangkat 2 minus 4Q, di mana Q adalah jumlah tenaga kerja dalam ribuan. Maka tentukan produksi total jika perusahaan mempekerjakan 5.000 tenaga kerja. Kita pisahkan diketahuinya. Diketahui P aksen Q sama dengan 3Q kuadrat minus 4Q, di mana Q-nya 5. Tadi 5.000 tenaga kerja. Langsung kita masukkan rumusnya. P sama dengan integral P aksen Q dq. Berarti rumus yang di atas X ini Q ya guys. Oke, lanjut. Substitusikan P aksen Q-nya. Jadi P sama dengan integral dari 3Q kuadrat minus 4Q dq. Lanjut. Kenapa ini nggak ditambahin Kak? Karena tidak ada di soal. Tidak diketahui soal. Oke. Lanjut. Kita integralkan P sama dengan 3Q pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1. Kebayang nggak? Oke. Saya jelaskan lagi. 3Q pangkat 2, pangkat 2-nya ini ditambah 1. Dah. 2 plus 1-nya ini dijadikan pembagi. Lagi-lagi dijadikan pembagi dari koefisien. Jadi 3Q pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 minus 4Q pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Jadi P sama dengan Q kuadrat Q pangkat 3 minus 2Q kuadrat. Lanjut kita substitusikan dari si Q-nya. P sama dengan 5 pangkat 3 minus 2 kali 5 pangkat 2. Langsung dioperasikan mendapatkan P sama dengan 75. Nah, ini itu menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja dan produksi yang dihasilkan. Artinya semakin banyak tenaga kerja yang ditambahkan, efisiensi produksi semakin menurun pada tahap-tahap tertentu. Jadi pada jumlah 5.000 tenaga kerja, perusahaan akan menghasilkan 75.000 unit barang. Oke nggak? Oke. Kalau tadi integral tertentu, maka sekarang kita akan bahas integral tertentu yang sudah ditentukan X-nya tadi ya. Nah, integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebas yang memiliki batas-batas tertentu.
Apaan nih maksudnya? Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas areal yang terletak di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu horizontal min x dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan A dan x sama dengan B. Jadi dia memiliki batas atas dan batas bawah, guys. Nah, di sini ada rumus integral tertentunya. Jadi integral dari A sampai B dari fx dx sama dengan fx dari A sampai B atau fb dikurangi fa. Kita masuk yang pertama, ada surplus konsumen. Di sini udah ada rumusnya. CS konsumen surplus sama dengan integral dari 0 sampai QE dari F Q dq minus QE dikali PE atau Q dikali P juga bisa. Langsung masuk ke contoh soalnya aja. Dalam sebuah pasar, fungsi permintaan terhadap harga barang adalah P aksen Q sama dengan 100 minus 2Q, di mana P adalah harga dalam ribuan rupiah dan Q adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit. Harga pasar saat ini adalah Rp20.000 per unit barang. Maka tentukanlah surplus konsumen. Kita pisahkan dulu diketahuinya. Diketahuinya P aksen Q sama dengan 100 minus 2Q, dimana P-nya itu sama dengan 20. Selain itu, kita harus nyari Q-nya dulu dong. Gimana caranya? Karena tadi sudah diketahui P aksen atau persamaan P aksennya, dan P-nya juga sudah diketahui berapa. Jadi kita masuk P aksen Q sama dengan 100 min 2Q sama dengan 20. Kebayang? Kita pindahin variabel-variabel, konstanta-konstanta ruas kiri, ruas kanan. Jadi 100 minus 20 sama dengan 2Q. Kebayang? Jadi 80 sama dengan 2Q. Q-nya sama dengan 80 dibagi 2 karena pindah ruas dari perkalian jadi pembagian. Jadi didapat hasil Q sama dengan 40. Lalu baru kita masukin rumus dari si surplus konsumennya. CS sama dengan tadi Q-nya berapa? 40. Kita langsung masukin aja 40. Batas bawahnya tuh 0 ya guys, karena tidak diketahui jadi 0. FQ-nya kita masukin yaitu P aksen Q, jadi 100 minus 2Q dq dikurang Q dikali P. Langsung disubstitusikan dan diintegralkan. Integral dari 100 berapa? Ditambah variabel jadi 100Q. Integral dari 2Q adalah 2Q pangkat 1 plus 1 plus 1 plus 1 per 1 plus 1 dikurang Q-nya berapa? 40 dikali 20. Ini batasnya tetap tadi ya, dari 0 sampai 40. Langsung dioperasikan. CS sama dengan 100Q minus Q kuadrat dari batas 0 sampai 40 dikurang 40 kali 20 berapa? 800. Langsung langsung disubstitusikan. 100 dikali 40 Q-nya dikurang 40 kuadrat baru dikurang 800. Dioperasikan, maka dapat CS sama dengan 1600. Nah, ini tuh menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Jadi pada harga pasar 20.000 tadi, maka jumlah barang yang diminta adalah 40.000 unit. Sehingga mendapat surplus konsumen sebesar 1.600, di mana keuntungan lebih yang diterima si konsumen ketika mereka bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Kebayang gak?
Aku awalnya ini kurang kebayang, tapi lama-lama kebayang. Jadi tuh si konsumen punya duit lebih, sedangkan harga yang di pasar tuh lebih rendah daripada yang dia bersedia membayar. Intinya begitu ya guys. Lanjut yang kedua, karena cuma ada dua guys, ada surplus produsen. Udah ada rumusnya. PS produsen surplus sama dengan QE dikali PE dikurang integral dari 0 sampai QE dari fungsi Q dQ. Apa yang membedakan dengan rumus konsumen surplus tadi? Kalau yang ini, kalau yang tadi integralnya tuh di depan dikurang QE PE. Nah kalau ini QE PE nya di depan baru dikurang dengan si integral. Kebayang itu membedakannya. Jadi hati-hati ya. Kita langsung masuk aja ke contoh soal. Fungsi penawaran untuk barang di pasar dinyatakan sebagai P aksen Q sama dengan 20 plus 2Q, di mana P adalah harga dalam ribuan rupiah dan Q adalah jumlah barang yang ditawarkan dalam ribuan unit. Nah, harga pasar saat ini adalah Rp40.000 per unit barang. Maka tentukan surplus produsennya. Kita pisahkan yang diketahui. P aksen Q sama dengan 20 plus 2Q tadi, dan P sama dengan 40. Karena kita butuh Q di sini untuk mengetahui surplus produsen, maka kita cari Q-nya dulu. Karena tadi persamaan P-nya juga sudah diketahui, hasil P-nya juga sudah diketahui, tinggal cari Q. Nah, P aksen Q sama dengan 20 plus 2Q sama dengan 40. Kebayang? Kita pindah ruaskan menjadi satu kubu, dua kubu guys. Jadi 2Q sama dengan 40 minus 20. Taulah pindah ruas dari positif, kalau pindah ruas jadi negatif. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. So easy man. Lalu 2Q sama dengan 20, maka Q sama dengan 20 bagi 2. Hasilnya Q sama dengan 10. Jadi ketahui nih P sama Q-nya. Oke, langsung kita masukkan rumusnya. PS sama dengan Q kali P dikurang integral dari batas 0 sampai 10 dari 20 plus 2Q dQ. Oke, aman? PS sama dengan Q-nya berapa tadi? 10. P-nya tadi berapa? 40 dikurang integral ini. 20 integralnya berapa? 20Q. Ingat ya guys, ditambah variabel kalau di integral tuh. Kalau yang nggak ada variabel, ditambah 2Q pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Bayang, dari batas 0 sampai 10. Maka PS sama dengan 10 kali 40, 400 dikurang 20Q plus Q kuadrat dari batas 0 sampai 10. Maka PS sama dengan 400 dikurang 20 kali Q. Q-nya substitusikan jadi 20 kali 10. 20 kali 10 plus 2 plus 10 pangkat 2. Jadi PS memiliki hasil 100. Nah, ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada harga pasar 40.000 tadi, jumlah barang yang ditawarkan adalah 10.000 unit, sehingga mendapat surplus produsen 100, di mana keuntungan tambahan yang diterima produsen karena mereka dapat menjual barang pada harga pasar yang lebih tinggi daripada harga yang mereka bersedia terima. Kebayang nggak? Jadi tadinya harga si barang ini segini, tapi harga di pasar tuh lebih tinggi. Jadi si produsen dapat keuntungan di antara itu. Aman? Aman.
selesai. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada materi atau kosakata atau penjelasan saya yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.